Cerita ini dimulai dari sekitar bulan Mei tahun 2004 yang lalu. Boleh dikatakan kisah ini adalah sebuah titik balik yang sangat penting di dalam kehidupan saya, yang sampai pada hari ini sangat mempengaruhi kehidupan saya. Keluarga kami mengalami sebuah situasi semacam sebuah ujian iman yang melibatkan kami dan seisi rumah kami. Pada bulan Mei tahun 2004, ayah saya mengalami sebuah sakit yang sangat serius. Beberapa bulan sebelumnya dia sudah mengeluh sakit, tetapi nampaknya seperti beliau menyimpan persoalan ini di dalam hatinya sendiri. Seakan sakit ini tidak lagi dapat dia tahan. Dan akhirnya kami membawa beliau ke rumah sakit untuk dirawat secara medis. Ketika itu, selama kurang lebih 27 hari, ayah saya dirawat di rumah sakit. Begitu besar tekanan yang dia rasakan. 24 jam sehari, tetapi dia hanya tertidur sekitar 1-2 jam per hari. Itu pun juga bukan tidur yang berkualitas. Matanya sudah menguning. Tidak ada lagi bagian putih di bagian matanya. Dan kateter, cairan yang keluar dari kateter sudah begitu sangat gelap. Sudah nampak berwarna hitam. Jangankan makan, untuk minum pun ayah saya harus dibantu dengan suapan dengan sendok makan ke dalam mulutnya. Tetapi untuk sendok yang kesekian, dia harus muntahkan air itu dari mulutnya. Begitu sangat memprihatinkan keadaan beliau. Kami sangat peduli kepada kesehatan beliau, tetapi sakit itu ternyata tidak bisa dibagi. Hanya beliau yang bisa merasakan. Singkat ceritanya, saudara-saudaraku, kemudian kami membawa beliau ke satu rumah sakit yang lain untuk dilakukan tindak USG. Pada bulan Mei tahun 2004, di Kota Kupang belum ada fasilitas MRI, hanya ada USG untuk memastikan ada apa di bagian tubuhnya. Dokter spesialis penyakit dalam yang merawat ayah saya kemudian memberikan rekomendasi untuk kemudian ayah saya memeriksakan ginjal sebelah kanannya, karena dia mengeluh rasa sakit yang sangat hebat di ginjal sebelah kanan. Lalu ketika proses USG itu dilakukan, dokter menemukan ada sebuah batu yang kurang lebih seukuran jempol tangan di bagian ginjal sebelah kanan. Lalu dokter kemudian mengarahkan kembali untuk memeriksa ginjal di sebelah kiri. Tetapi saudara-saudara sekalian, 4 tahun sebelum peristiwa ini terjadi, tepatnya sekitar bulan November tahun 2000 atau 4 tahun sebelum kisah ini, ayah saya pernah dioperasi batu ginjal di sebelah kanan. Jadi ginjal sebelah kanan beliau pernah dioperasi. Dan 4 tahun kemudian di bulan Mei tahun 2004, batu ginjal yang sama muncul di tempat yang sama, yaitu di ginjal sebelah kanan. Dokter berkata, kalaupun bisa dioperasi, operasi yang kedua pada ginjal yang sama sangat berisiko. Tetapi dokter menghibur hati kami dengan berkata, kalaupun terjadi kegagalan operasi, manusia masih bisa hidup dengan satu ginjal, yaitu ginjal sebelah kiri. Tetapi ketika dokter memeriksa dengan USG ke ginjal sebelah kiri, ternyata di ginjal sebelah kiri pun ada bersarang banyak batu di dalam. Nampaknya harapan itu kemudian pupus dan hilang dari hati kami keluarga. Lalu dokter membalikkan tubuh ayah saya terlentang. Tidak direncanakan untuk USG bagian hatinya, tetapi karena ayah saya mengeluh sakit juga di bagian perut sebelah kanan, kemudian dokter mulai melakukan pemeriksaan USG di perut sebelah kanan, tepatnya di sekitar kantung empedunya. Tahukah saudara bahwa ternyata tanpa dugaan kami, di kantung empedunya ada begitu banyak batu yang bersarang di sana. Jadi dalam tubuh ayah saya ada 3-in-1, ada batu ginjal di sebelah kanan, ada batu ginjal di ginjal sebelah kiri,
dan ada batu di kantong empedunya. Tidak heran kalau dia mengeluh kesakitan yang begitu sangat luar biasa. Kemudian ayah saya memanggil saya, dan dia berkata sebuah perkataan yang sangat-sangat luar biasa yang saya terus ingat sampai sekarang. Beliau bilang, "Bapak tidak takut mati, tetapi yang Bapak paling takutkan adalah cucu Papa yang pertama belum mengenal siapa nama opanya." Dalam situasi seperti itu, membangun sebuah rasa prihatin dan kesedihan yang berkecamuk di hati saya. Saya kemudian berpikir, memang benar beliau hanya punya satu anak tunggal. Waktu itu anak saya yang pertama baru berusia kurang lebih 2 bulan. Dan sudah pasti anak berusia 2 bulan tentu belum mengenal siapa nama opanya. Dan yang ayah saya paling takutkan bukanlah kematiannya, tetapi dia takut ketika dia mati, cucu pertamanya, anak dari anak tunggalnya, tidak tahu siapakah nama opanya. Dan saya menyimpan perkataan ayah saya ini dalam hati saya yang paling dalam. Tapi saya kemudian menghibur ayah saya, sekaligus menghibur diri saya sendiri. Sambil saya berkata kepada dia, "Bapak akan baik-baik saja." Saya memperkatakan kalimat ini kepada ayah saya, tetapi di dalam hati saya pun, saya begitu teriris-iris mendengarkan pernyataan yang keluar dari mulut ayah saya tadi. Saya tertunduk sebentar dan merenungkan tentang arti kehidupan ini. Saudara-saudaraku, kemudian kami membawa kembali ayah saya ke ruangannya, tempat dia dirawat. Dan ketika kami duduk dalam ruangan itu, seisi ruangan itu terdiam semua. Karena kami hanya membayangkan hanya ada satu batu di ginjal sebelah kanan. Ternyata di ginjal sebelah kiri ada batu yang lain. Dan di luar dugaan kami, di kantong empedunya ada batu yang begitu banyak di sana. Saya kemudian berkata kepada dokter, "Dokter, bolehkah saya membawa ayah saya ke satu tempat yang lain, keluar dari kota ini, supaya ayah saya bisa mendapatkan perawatan medis yang lebih baik dari ada fasilitas kesehatan yang ada di kota Kupang?" Dokter lalu berkata kepada saya, dalam kondisi medis yang sedang dialami oleh ayah saya, gitu sangat beresikonya kalau kita memaksakan diri membawa dia dalam penerbangan dari Kupang ke tempat yang lain. Saudara-saudara, mata yang putih sudah berwarna kuning, tidak bisa bangun sendiri dari pembaringannya. Beberapa orang kami harus membantu memapahnya untuk sekedar bisa menikmati duduk di sore hari. Seperti sebuah sinetron, saudara-saudara sekalian, saya melihat ibu saya terduduk lesu, menangis sepanjang waktu, karena sudah hampir 1 bulan, lebih dari 27 hari, ayah saya dalam kondisi seperti ini. Saya peluk ibu saya, dan keluar sebuah pertanyaan keluar dari mulut ibu saya. Dia berkata begini, "Apakah kamu sudah siap kalau Tuhan ambil Papa dalam waktu dekat ini?" Sebagai anak, sekaligus sebagai sahabat, saya belum siap ditinggalkan oleh seorang Papa, dan belum siap ditinggalkan oleh sahabat dari masa kecil hingga masa dewasa saya. Rasa-rasanya saya tidak mampu, tetapi melihat kondisi beliau ketika itu, hati kecil saya berkata, alangkah lebih baiknya kalau Tuhan ambil Bapa saya daripada membiarkan dia tetap hidup dalam kondisi yang begitu sangat memprihatinkan. Seorang om saya masuk. Lalu begitu dia masuk, dia melihat situasi yang begitu hening. Dan puji Tuhan, dia mengangkat sebuah pujian. Saya masih ingat pujian itu. Allah kuasa melakukan segala perkara, Allah ku maha kuasa. Saudara tahu lagu ini? Lalu ketika dia menaikkan pujian ini di dalam ruangan yang sudah sangat putus harapan itu, ruangan dalam situasi yang sangat hopeless itu, kemudian ada sebuah pengharapan yang muncul di hati saya. Saudara-saudaraku, saya percaya
ketika kita kehilangan pengharapan, ada Tuhan yang hadir di setiap situasi kehidupan kita. Ketika kita memuji dan menyembah Dia, pengharapan itu kemudian timbul di dalam hati. Saya kemudian teringat tentang kisah perempuan yang sakit perdarahan 12 tahun. Dia berkata di tengah-tengah hopeless, di tengah-tengah situasi kehilangan pengharapan itu, wanita ini berkata, asal ku jamah saja jubah-jubahnya, aku pasti sembuh. Dalam kondisi seperti itu, saudara-saudaraku, tiba-tiba mata saya dibawa untuk melihat sebuah jam dinding besar di atas tempat tidur ayah saya. Seperti biasa saya melihat jam dinding, tidak ada sesuatu yang aneh, tidak ada sesuatu yang istimewa, tetapi menjadi istimewa pada saat itu. Saya masih ingat persis ketika itu jam itu menunjukkan jam 6 sore kurang 15 menit. 15 menit lagi akan jam 6 sore. Dan apa yang terjadi ketika jam 6 kurang 15 menit itu? Tiba-tiba Roh Kudus berbicara di hati saya. Mengingat pujian yang dinaikkan oleh om saya tadi, kemudian timbul sebuah pengharapan di dalam hati saya. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau tahu bahwa aku sangat mengasihi ayahku. Tetapi melihat situasi dan keadaan ayahku saat ini, aku minta ya Tuhan, ambillah beliau. Aku siap, mamaku siap, karena lebih baik Engkau mengambil dia daripada Engkau membiarkan dia tetap hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Tahukah saudara kenapa doa saya seperti itu? Apakah saya jahat kepada ayah saya? Apakah saya adalah anak durhaka yang berdoa meminta kematian bukan kesembuhan bagi orang tua saya? Sebelum saudara terlalu jauh untuk menghakimi saya ingin berbicara kepada saudara. Sudah cukup lama kami mendoakan kesembuhan untuk ayah saya, tetapi kesembuhan itu tidak kunjung datang. Lalu saya berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau Engkau ingin ambil dia, ambillah dalam waktu 15 menit ini juga. Tetapi jika Engkau ingin sembuhkan dia, nyatakanlah kuasa. Saudara-saudaraku, ketika itu saya ingat sebuah cerita anak sekolah minggu yang pernah saya dengarkan ketika saya masih kecil di sekolah minggu. Guru sekolah minggu saya menceritakan tentang bagaimana Abraham bernegosiasi dengan Tuhan tentang kota Sodom dan Gomora. Bagaimana seandainya ada 50 orang benar di kota ini? Bagaimana jika seandainya ada 45 orang benar di kota ini? Turun lagi bagaimana seandainya ada 40 orang benar di kota ini? Sampai Abraham berkata, bagaimana hanya ada 10 orang benar di kota ini? Apakah engkau akan tetap menghukum kota itu? Dan Tuhan berkata, aku tidak akan menghukum kota itu karena 10 orang benar. Dengan modal cerita sekolah minggu itu, saya kemudian berkata kepada Tuhan, Bapa, kalau di zaman dulu Abraham bisa bernegosiasi dengan Engkau, maka hari ini izinkanlah aku bernegosiasi dengan Engkau ya Tuhan. Kalau Engkau menginginkan untuk ayah saya kembali kepada pangkuan, ambillah dia dalam waktu 15 menit ini juga. Hati kami sudah tidak tahan, kami begitu sedih. Hati kami menggigil dengan rasa duka cita karena tidak tahan melihat ayah saya yang begitu menderita, berteriak sepanjang malam. Dari 24 jam, mungkin dia hanya tidur 1-2 jam saja. Begitu memprihatinkan dan begitu sengsaranya situasi beliau ketika itu. Lalu saya melihat jam dinding itu bergerak. Dia masuk menit ke-5 dan ayah saya tetap berteriak dengan keras. Lalu jam itu terus bergerak sampai di menit yang ke-10. Ayah saya masih terus berteriak seakan dia sudah akan pergi meninggalkan kami semua. Sebagai anaknya saya kemudian merasa bersalah dalam hati saya. Jangan-jangan karena doa saya, Tuhan mengambil ayah saya pulang ke pangkuannya. Saudara-saudara, pada menit ke-13, seperti sebuah sinetron, tiba-tiba Roh Kudus kembali berbicara di hati saya. Tadi kamu berdoa untuk Tuhan ambil kembali papamu dalam waktu 15 menit. Bagaimana seandainya kalau dalam waktu 15 menit ini, dengan kata lain, dengan 3 menit yang tersisa dari doamu tadi, papamu ternyata bukan meninggal, tapi ternyata papamu dikaruniakan Tuhan kesehatan dan dia bisa hidup sehat lagi. Saudaraku, ketika engkau diberikan sebuah pertanyaan seperti ini, dan jika saudara ada pada posisi saya, apakah yang akan saudara jawab? Seorang yang begitu saudara kasihi, seorang yang begitu saudara cintai. Dan ketika Tuhan menanyakan, Roh Kudus berbicara di hati saudara seperti itu, saya yakin kita akan punya jawaban yang sama. Saya kemudian berkata kepada Tuhan,
kalau ternyata dalam waktu 15 menit ini, dalam 3 menit yang tersisa, Bapa saya, Engkau izinkan untuk sehat dan hidup kembali. Untuk tetap sehat dan kembali hidup sebagaimana orang sehat lainnya. Maka ya Tuhan, aku akan memberikan sisa hidup untuk menjadi hamba-Mu ya Tuhan. Itulah suatu perkataan yang pada akhirnya saya mengerti bahwa itu sebuah nazar yang saya ucapkan pada Tuhan. Saya tidak tahu apakah itu sebuah nazar, tetapi itu keluar dari hati saya dengan begitu sangat alamiah. Saudara terkasih dalam Tuhan, singkat cerita daripada kisah ini, kemudian menit ke-13 dia masih berteriak. Saya terus melihat jam dinding di atas kepala ayah saya. Menit ke-14 dia masih berteriak. Tetapi ketika menit ke-15, ayah saya memandang kepada ibu saya. Dan ketika dia memandang kepada ibu saya, dia kemudian bangun sendiri tempat tidurnya. Dan ini tidak pernah terjadi dalam 1 bulan terakhir. Setiap kali dia ingin bangun, kami harus membantu membangunkan. Tetapi dia bangun sendiri dari tempat tidur. Dia memandang ibu saya di sudut ruangan itu. Lalu dia berkata kepada ibu saya, "Ma, Bapak haus, Bapak mau minum." Saya kemudian curiga dalam hati saya, jangan-jangan ini adalah air terakhir yang dia minta sebelum dia pergi meninggalkan kami. Tetapi ketika ibu saya memberikan dia 1 gelas air, dia minum teguk demi teguk, yang tidak pernah terjadi dalam bulan-bulan terakhir sebelumnya. 1 gelas air itu dihabiskannya, dan saudara tahu, mukanya kemudian memerah, matanya dari kuning berangsur-angsur menjadi putih, dan singkat cerita, dia kemudian menjadi sehat kembali. Dan ketika kesaksian ini saya sampaikan di hadapan saudara, pada hari ini ayah saya dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Puji Tuhan, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Shalom.